Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan Anda menontonnya. Perkenalkan, nama saya Steven Paul dari jurusan Manajemen Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang sedikit tentang materi penghantar hukum bisnis. Yang pertama adalah hukum secara umum. Hukum merupakan suatu aturan yang memaksa harus dijalankan. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tergantung dari seberapa besar aturan yang dilanggar, guna untuk menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat. Kedua, sumber hukum. Sumber hukum bisa kita artikan sebagai bahan-bahan dasar yang digunakan dalam memutus perkara oleh pengadilan. Sumber hukum memiliki arti yang sangat banyak, tergantung dari segi apa yang kita lihat, seperti dari segi historis, sosiologis, atau ilmu hukum. Sumber hukum dalam arti dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum secara material. Sumber hukum secara material didefinisikan sebagai aturan, norma, atau kaidah yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih detailnya, sumber hukum material ditentukan dari pendapat masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap memprosesnya pemotongan hukum yang disahkan dan diimplementasikan ke dalam sebuah masyarakat. Dan yang kedua adalah sumber hukum secara formal. Sumber hukum secara formal adalah hasil penerapan dari sumber akan hukum material. Penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa mengikat masyarakat atau penegak hukum dengan peraturan-peraturan. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis. Sumber hukum diantaranya itu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selanjutnya ada materi tentang hak kekayaan intelektual. Hak merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau maupun lembaga yang untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki dan diciptakan yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Ruang lingkup kekayaan intelektual ada namanya hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis itu. Selanjutnya adalah materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karena dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Cara penyelesaian sengketa dagang. Penyelesaian sengketa dagang dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa dagang secara legitasi atau yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sarana paling banyak yang digunakan dan paling efektif. Lebih dari 80% sengketa di bisnis tercapai penyelesaiannya dengan cara ini. Litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh bagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Penyelesaian sengketa datang secara non-litigasi, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan, didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pihak penyelesai sengketa arbiter tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. APS atau disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Munculnya UU APS berdasarkan pemikiran bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan, baik nasional maupun internasional, dirasakan perlu menyesuaikan ketentuan arbitrase yang didasarkan kepada ketentuan hukum secara perdata. Demikian materi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.